Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Juni Darmawan dengan NIM 23 11 04 10 24. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang analisis saya berdasarkan sebuah cerita tentang alat permainan edukatif di sebuah lembaga dengan nama Taman Belajar Pelangi. Untuk itu, saksikan sampai habis. Terima kasih. Yang pertama, dari pengertian API. Nah, seperti yang kita ketahui, API atau alat permainan edukatif merupakan sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk memberikan stimulus ataupun rangsangan kepada anak usia dini dengan cara yang menyenangkan dan juga menarik. Jadi, dalam penerapan API di lembaga tersebut yang bisa saya pahami bahwa di sini lembaga tersebut sangat peduli akan kualitas pendidikan dan pembelajaran anak. Dengan penekanan penggunaan API, di mana dalam penggunaan API tersendiri mengajak anak belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan tidak menekankan kepada tugas-tugas yang berat untuk anak. Jadi di sini API memiliki peranan yang sangat penting, di mana anak akan menganggap atau berpersepsi bahwa belajar itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Lewat penggunaan API, segala jenis perkembangan dapat terjadi. Tentang perkembangan agama dan moral bisa melalui API yang menekankan nilai-nilai toleransi, misalkan seperti mengenal rumah ibadah. Untuk pengembangan kognitif, nah di lembaga tersebut memiliki balok dan juga puzzle. Jadi dalam penyusunan balok dan puzzle ini akan mengajak siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka dalam mencari dalam memecahkan sebuah masalah. Jadi dalam penyusunan puzzle pasti mereka akan menemukan rintangan-rintangan kecil. Dalam rintangan tersebut mereka akan coba untuk memecahkan masalah yang mereka temui dan bagaimana solusi untuk menghadapinya, karena API di sini akan berperanan penting nantinya ketika anak-anak tersebut keluar dari lembaga PAUD untuk melanjutkan ke lembaga yang lebih tinggi seperti sekolah dasar sampai dengan jenjang yang selanjutnya. Nah, yang berikutnya tentang urgensi penerapan API dalam pendidikan anak usia dini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa penerapan API itu akan menunjang pembelajaran anak, yang dimana pembelajaran akan menyenangkan dan juga bermakna. Kenapa bisa dikatakan menyenangkan dan bermakna? Tanpa anak sadari sebenarnya mereka mempelajari sesuatu lewat API tersebut, misal menggunakan puzzle. Jadi dalam permainan tersebut tanpa mereka sadari sebenarnya mereka membangun kemampuan kognitif mereka, mengasah kemampuan berpikir mereka dan mencari jalan keluar atau memecahkan masalah lewat hal-hal kecil yang mereka ketemukan ketika mereka bermain. Dari salah satu teori yang saya pegang adalah teori tentang perkembangan kognitif menurut Brunner, di mana teori ini mengatakan bahwa anak belajar dari enak dulu, setelah itu baru abstrak, setelah itu baru simbol. Jadi penerapan API ini sangat relate atau sangat berkorelasi dengan teori Brunner, di mana dalam penerapan API pembelajaran akan menjadi menyenangkan. Setelah mereka mengetahui konsep dasarnya, baru mereka akan memulainya dengan hal yang lebih abstrak. Setelah itu baru mereka belajar menggunakan simbol. Nah, tanpa disadari penerapan API ini sangat bermakna untuk mendukung pembelajaran anak. Jadi tanpa mereka sadari atau mereka ketahui, sebenarnya mereka sedang mengembangkan segala jenis kemampuan mereka melalui API yang disediakan oleh lembaga tersebut. Untuk yang ketiga itu tentang prinsip-prinsip dalam memilih API untuk kedepannya. Jadi teman-teman ketika memilih sebuah API seperti yang saya tangkap dalam cerita tadi, kita harus mengutamakan keamanan dan juga karakteristik setiap anak. Jadi anak usia dini itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki kemampuan kognitif yang berbeda, fisik motor yang berbeda, kemampuan sosial emosional yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan lain sebagainya. Jadi dalam kaitan tersebut, ketika pemilihan API, kita bisa melibatkan anak untuk memilih API tersebut. Jadi tujuan untuk melibatkan anak ini tiada lain adalah untuk memotivasi dan meningkatkan minat belajar mereka. Jadi mereka ingin API yang mana dimainkan, kita bisa menyediakan hal tersebut dengan misalkan mengajak anak untuk melihat API tersebut, terus kita berdiskusi dengan anak-anak akan memilih API yang mana, silakan. Setelah itu baru kita akan sajikan API tersebut di hadapan anak-anak. Nah, yang kedua pasti kita harus mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan. Jadi dalam pemilihan API ini, apakah API tersebut berbahan alami, tidak mengandung senyawa kimia di dalam pembuatannya, dan juga tidak mengandung bahan-bahan yang sifatnya bisa menimbulkan alergi pada anak. Edukatif. Nah, teman-teman kita juga harus tahu nih, kalau misalkan kita memilih API dari cerita yang tadi saya lihat, bahwa ketika memilih API ini harus mempertimbangkan nilai edukatifnya. Jadi kalau tidak ada nilai edukatif, apakah API tersebut layak dikatakan API? Karena seperti yang kita tahu bahwa tujuan utama daripada API tersebut menurut saya pribadi adalah sebagai media atau sarana ataupun alat untuk menstimulasi perkembangan anak, untuk memberikan rangsangan awal terhadap pembelajaran ataupun perkembangan pada anak. Jadi kalau tidak ada nilai edukatif, menurut saya pribadi
API tersebut tidak layak untuk dikatakan sebagai API. Mungkin prinsip yang terakhir adalah kemudahan saat penggunaan. Jadi penggunaan di sini ketika anak-anak menggunakan API tersebut mudah, jadi tidak mempersulit mereka dan tidak menjadikan mereka bosan untuk memainkannya. Jadi di sini peranan guru juga dalam menyajikan API tersebut, dalam memberikan materi tentang API tersebut. Jadi harus berkorelasi. Jadi guru tidak mengetahui API tersebut, anak tidak mengetahui, maka tidak akan jalan ataupun tidak akan nyambung apa yang akan dikejar oleh guru tersebut. Berikutnya itu adalah tujuan dan fungsi daripada pembuatan API seperti yang saya tangkap dalam cerita tadi tentang di Taman Belajar Pelangi, bahwa tujuan dan fungsi utama daripada API tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna. Jadi tanpa disadari penggunaan API di sini akan menekankan kesenangan belajar anak, meningkatkan motivasi belajar anak, dan juga minat belajar anak terhadap sesuatu hal. Jadi tujuan dan fungsi utama adalah untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna untuk anak. Nah, berikutnya adalah tentang keselamatan dan keamanan. Jadi Taman Belajar Pelangi ini yang pertama menyusun daftar periksa tentang API tersebut untuk mengevaluasi secara berkala API tersebut apakah masih layak digunakan, apakah catnya tidak pudar, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah ketika menemukan sebuah masalah, guru harus melapor kepada kepala sekolah mengenai hal-hal yang ditemukan dalam penggunaan API tersebut. Misalkan API tersebut catnya sudah luntur, sudah mulai tidak layak digunakan, jadi guru tersebut bisa melaporkannya kepada kepala sekolah agar ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada pemerintah daerah yang telah memberikan hibah kepada Taman Belajar Pelangi. Berikutnya adalah potensi dan juga cara menanggulangi potensi tersebut. Nah, potensi yang saya lihat di sini adalah atau risiko yang saya lihat di sini bahwa anak-anak itu merasa bosan ketika mereka memainkan salah satu API di mana itu puzzle. Nah, jadi guru di sini untuk menanggulangi potensi tersebut, nah mereka ketika menggunakan puzzle, guru menambahkan elemen seperti gambar hewan. Nah, untuk potensi yang kedua itu adalah tentang kesehatan anak. Jadi dalam pemilihan API tersebut, guru di sini selaku kepala sekolah juga memilih API berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti tidak menggunakan pewarna yang dapat menimbulkan alergi dan lain sebagainya. Adalah untuk menjamin mutu API tersebut, guru-guru di sana sepakat untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap alat permainan yang ada. Nah, mereka mencatat setiap kondisi daripada API tersebut ke dalam daftar periksa dan lalu melaporkannya kepada kepala sekolah. Nah, hal ini akan menjadikan mutu daripada API tersebut tetap terjaga, dan juga di sini setelah beberapa bulan kepala sekolah melihat antusiasme anak-anak dalam mengikuti kegiatan bermain dan juga belajar. Nah, di sini juga kepala sekolah mengajak guru-guru untuk berinovasi dalam mengembangkan alat permainan edukatif. Jadi seperti salah satu contohnya bahwa ada salah satu guru yang ingin membuat alat permainan edukatif dari bahan bekas atau teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan saya tadi, tentang apa yang saya telah pelajari dari cerita penerapan alat permainan edukatif di Taman Belajar Pelangi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman kedepannya. Akhir kata, saya Gede Jundarmawan tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.